Bapak Ibu Saudara sekalian, ada tumbuhan lokal Australia namanya Sundew tulisannya. Ini tanaman yang dia warnanya manis sekali ya, merah, putih, kuning, dan di ujung-ujung helai-helai rambut atau bulunya itu ada seperti embun. Nah, penampilan tanaman ini begitu menarik sehingga serangga demen aja hinggap, tanpa tahu bahwa sesungguhnya embun-embun di ujung-ujung helai rambut tanaman itu merupakan kayak power glue. Jadi begitu serangganya nempel, dia nggak bisa lepas. Dan ketika dia mencoba untuk lepas, gerakan-gerakan serangga itu akan bikin tanamannya menutup. Mungkin kita familiar dengan tanaman ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang menggambarkan kuasa dari godaan. Ketika godaan, kenapa godaan bisa begitu kuat dalam hidup kita? Setiap kita vulnerable, rapuh terhadap godaan yang berbeda satu sama lain. Tapi kenapa godaan bisa begitu kuat mencengkram hidup kita? Karena di balik godaan itu ada iming-iming. Kalau kamu ambil ini, kalau kamu lakukan ini, hidup kamu akan lebih puas, hidup kamu akan lebih penuh. Dan ini kuasanya, lewat ini kuasanya bisa mencengkram kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melihat bagaimana suatu kondisi di mana iblis masuk ke dalam kehidupan kita, menggoda Adam dan Hawa, dan akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa. Minggu lalu kita sudah melihat bagaimana ayat 25. Hang on. Bagian pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, Adam dan Hawa jatuh digoda oleh iblis. Minggu lalu kita sudah lihat, dikatakan bahwa mereka keduanya telanjang, arom, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Adapun ular ialah yang paling cerdik, arum, dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Jadi ada dua kata, permainan kata kembali di sini di akhir cerita yang lalu dikatakan manusia telanjang, bahasa Ibraninya arom. Dan kini ada satu sosok baru, ada satu karakter baru muncul di panggung dan dikatakan karakter ini begitu cerdik, arom. Ketika arom ketemu arom, ketika telanjang ketemu cerdik, kita bisa tebak ini endingnya nggak bakal bagus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dikatakan di situ ada ular masuk. Ular ini makhluk apa sih? Pertanyaan kita kan. Ini beneran makhluk atau bagaimana? Memperhatikan karakteristik dari penggambarannya, kita bisa lihat bahwa ini betul-betul binatang, ular. Tapi nampaknya lebih dari sekedar binatang. Kalau kita langsung balik ke Wahyu, dari depan langsung balik ke belakang, di Wahyu 12, Wahyu 20, kita kenal ular ini, dikatakan di situ ular tua, disebut sebagai setan atau iblis. Jadi setan, iblis menyamar sebagai binatang ular dan masuk menghampiri Adam dan Hawa. Sebenarnya hal ini tidaklah mengherankan karena di 2 Korintus dikatakan bahkan iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang, apalagi hanya menjadi ular. Nah, pertanyaan berikutnya adalah iblis ini siapa? Ini kalau kita jadi pembaca mula-mula, kita belum tahu banyak, kita baru baca kejadian 1, kejadian 2, dan kejadian 3, kita dikenalkan dengan sosok ular ini, iblis ini. Siapakah dia? Kalau kita melihat di Yohanes 8, dikatakan bahwa iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Menceritakan tentang kejadian 3. Dan tidak hidup di dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Sebab ia pendusta dan bapa segala dusta. Jadi ular ini kecerdikannya, kelicikannya dipakai untuk membunuh dan menipu. Dan ini kita bisa lihat dari kisah yang tadi sudah dibacakan kepada setiap kita. Dikatakan ketika ular sampai kepada Hawa, ular menggoda dengan beberapa hal. Pertama, itu Taman Eden gak ada lagi yang diperlukan Bapak Ibu Saudara sekalian, semuanya ada. Tetapi ular bikin fokus Hawa beralih. Daripada penyediaan Allah yang melimpah, dia bilang, kamu gak boleh makan kan semua pohon ini, dipelintir sedikit biar masuk. Benarkah Allah melarang kau makan buah-buah di taman ini? Tidak satu pun boleh dimakan. Dan kemudian yang kedua, dia mengabaikan keseriusan peringatan Tuhan. Dia undermine peringatan Tuhan. Gak benar, kamu gak bakal mati. Dan yang ketiga, tidak hanya merendahkan Allah dengan mempertanyakan perintahnya, ular membuat Hawa ragu akan motivasi Allah, akan ketulusan Allah.
Kamu tahu Allah memberikan perintah itu sebab Ia tahu waktu kamu makan buahnya, kamu akan jadi sama seperti Dia. Dan Allah tidak mau kamu jadi sama seperti Dia. Jadi kita lihat dari 3 hal ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari godaan, dari bujukan ular kepada Hawa Bapak Ibu Saudara sekalian. Ular betul-betul cerdik. Dia pelintir ke sana kemari firman Tuhan. Dia membujuk Hawa. Dan di sini kelihatan jelas memang iblis cerdiknya bukan main, impresif. Dan CV-nya memang gak sembarangan. Siapa ular itu? Di dalam Yehezkiel dikatakan bahwa awal mulanya ular iblis adalah gambar dari kesempurnaan. Penuh hikmat, maha indah, tidak bercela dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu. Jadi ular ini malaikat Allah yang paling mempesona, paling pintar, paling berkuasa. Sampai terdapat kecurangan padamu. Dalam Yesaya 14 dikatakan, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Jadi malaikat ini, iblis ini, setan ini, pemimpin begitu mulia, tapi dia gak merasa cukup. Dia pingin jadi seperti Allah. Dan oleh karena itu dia dijatuhkan dari surga ke bumi. Tapi setelah jatuh dari hadapan Allah, ia masih punya hasrat itu. Mendompleng tahta Allah. Kudeta Allah punya tahta, punya kuasa, punya kedaulatan. Dan kini ia mempengaruhi Hawa dengan hal yang sama. Enggak lah, kamu enggak bakal mati. Allah bilang begitu karena kalau kamu makan, kamu bisa jadi seperti Allah. Mau toh jadi seperti Allah? Bujukan yang sama, motivasi yang sama yang dia punya, dia bagikan kepada Hawa. Mau toh jadi seperti Allah. Dan di dalam posisi itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Hawa digambarkan sebagai teolog yang pertama di Alkitab. Hawa mencoba menimbang antara firman Tuhan yang disampaikan oleh Adam suaminya. Jangan makan, pegang pun jangan. Saya lihat peringatan itu sebagai bentuk peringatan keras. Kadang kalau kita di rumah, mungkin Bapak Ibu yang punya anak gitu kan, ada kompor, terus kita pura-pura gitu ya. Panas, padahal gak dinyalain. Supaya apa? Anaknya gak pegang begitu. Kurang lebih saya ngeliat itu maksud Adam. Bukan hanya dibilang jangan makan, udah jangan pegang-pegang, nanti mati, pokoknya jangan makan gitu. Jadi Hawa ingetnya itu waktu dibilang, emang gak boleh makan semuanya? Boleh, cuman pohon itu gak boleh pegang, gak boleh makan, pegang pun jangan nanti mati. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Hawa mencoba menimbang antara apa yang Adam ingatkan sebelumnya dengan apa yang disampaikan oleh ular. Sambil merenung, dia berdiri di depan pohon itu. Dia mengamati buahnya baik untuk dimakan. Dan kelihatannya sedap, enak. Juga menarik hati, karena siapa sih yang gak mau punya pengertian. Kayaknya bagus ini buah. Kalau berdasarkan itu saja pertimbangannya, pilihan Hawa sebenarnya benar. Karena dia memilih apa yang baik. Tetapi yang salah adalah dia melanggar apa yang Tuhan bilang. Di situ salahnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita nggak tahu pengetahuan apa yang bisa dikasih sama buah ini. Selain kita tahu bahwa ketika mereka makan, mereka tahu mereka telanjang. Itu satu aspek saja. Kita nggak tahu aspek lainnya. Tapi perikop ini lebih peduli pada pertanyaan lain. Siapa yang memimpin mereka kepada pengetahuan yang baik dan yang jahat? Jadi pohon ini baik, pengetahuan baik dan jahat tidak ada salahnya. Semua ciptaan Allah baik. Penekanannya adalah mereka sebagai ciptaan harus tunduk sama penciptanya. Apa yang Tuhan bilang baik, apa yang Tuhan bilang jahat, ikutin. Dengan makan buah, Hawa secara implisit, secara tidak langsung mau bilang, saya mau bikin sendiri apa yang baik dan yang jahat. Saya gak mau ikut kata Allah. Saya gak mau diatur sama Allah. Mereka memberontak. Itu yang salah. Bukan buahnya jahat, tapi ketidaktaatan mereka. Nah, bagian ini Bapak Ibu Saudara sekalian bisa jadi refleksi bagi kita. Betapa pentingnya firman Tuhan.
kita perlu hidup berdasarkan firman. Kita perlu hidup bukan berdasarkan apa yang kita pikir baik, penilaian moral kita, suka-suka kita, mau-maunya kita. Sebab dalam Mazmur 19 dikatakan firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, lewat bagian pertama ini kita diingatkan untuk waspada. Ular pelintir firman, ia coba selewengkan supaya kita menangkap apa yang salah dari firman. Ia coba alihkan Hawa dari segala berkat yang Allah sudah kasih di Taman Eden. Dan satu-satunya yang bisa bikin kita bertahan terhadap cobaan, terhadap godaan iblis adalah berdiri teguh di dalam firman. Kalau kita ingat apa yang Tuhan Yesus lakukan waktu dicobai di padang gurun, firman juga dipelintir sama iblis. Lapar gak? Lapar kan? Ubah aja batu jadi roti. Kan Tuhan bisa bantu. Tuhan kan menyediakan. Tapi Tuhan Yesus jauh lebih tahu firman. Sehingga pelintiran iblis gak mempan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi bagi kita Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah lama belum hafalin ayat, bisa mulai sekarang ya. Ketika saat teduh baca Alkitab, ambil satu ayat atau dua ayat. Ingat. Dari pagi, siang, diingat-ingat sambil kerja, sambil ngapain, diingat lagi, direnungkan tadi pagi saat teduhnya apa. Karena lewat hal ini dikatakan 1 Petrus 5 bilang, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita harus waspada, kita harus pegang firman Tuhan, segala perlengkapan senjata iman untuk dapat menang terhadap godaan iblis. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian. Adam dan Hawa gagal karena mereka tidak berpegang pada firman Tuhan. Yang kedua, bagian berikutnya bicara tentang akibat dari kegagalan mereka, pemberontakan mereka, disharmoni antara Allah dengan manusia, Adam dan Hawa, manusia dengan alam. Di ayat 7 dan 8 dikatakan demikian. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan di antara pohon-pohon dalam taman. Kemudian Tuhan sambil berjalan memanggil manusia, berfirman kepadanya, "Di manakah engkau? Di manakah engkau?" Adam menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Lalu perhatikan apa yang Tuhan bilang. "Siapa yang memberitahu kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Bapak Ibu Saudara sekalian, kondisinya makin menegangkan. Kalau cerita narasi plotnya semakin naik. Tuhan bilang, siapa yang kasih tahu? Kamu makan ya. Kamu makan pohon yang saya gak boleh kasih. Saya gak kasih makan. Coba tes ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Adam, Hawa makan buah. Bapak-bapak tanya nih. Salah siapa Adam jatuh dalam dosa? Bapak-bapak, salah siapa Adam jatuh dalam dosa? Iya, play safe ya. Daripada besok makan Indomie. Salah Adam. Iya. Besok ada rawon Om Markus, siap. Dimasakin. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu Adam ditanya, "Kamu makan ya?" Adam bilang apa? "Ini perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia yang kasih aku." Kemudian, ibu-ibu, salah siapa Hawa jatuh dalam dosa? Salah Adam. Selalu salah ya pokoknya. Bapak-bapak nih selalu salah pokoknya, apa juga salah.
Hawa waktu ditanya, kamu makan ya? Dia bilang, ini gara-gara ular menipu, memperdaya aku, makanya aku makan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Adam tunjuk Hawa, Hawa tuduh ular. Ular gak bisa nunjuk siapa lagi gitu ya, udah mentok di dia. Jadi all were defensive, semuanya blaming each other, menyalahkan satu sama lain. Jadi ruwet kan, ini salah siapa sebenarnya? Kalau ular mikir bilang, ya salah kamu, kenapa kamu kasih aku ke Taman Eden gitu kan. Semuanya bisa saling menyalahkan mungkin, tapi nggak berani. Ular nggak berani sama Allah. Jadi Hawa salah, tapi Adam ada andilnya. Hawa belum diciptakan ketika Allah bilang semua pohon boleh dimakan kecuali yang di tengah taman. Paulus menulis demikian Bapak Ibu Saudara sekalian dalam 1 Timotius 2 ayat 14. Bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tertipu dan jatuh ke dalam dosa. Artinya apa? Hawa makan karena tertipu ular, tetapi Adam makan dengan sadar akan perintah Tuhan. Jadi keduanya salah. Hawa makan karena terpedaya, tapi Adam makan dengan sadar akan peringatan yang Tuhan kasih. Semuanya bersalah, dan yang menyedihkan lagi, karena bukan hanya ada disharmoni antara manusia dengan manusia, Adam dan Hawa, tapi juga manusia dengan Allah. Tuhan tidak sedang main petak umpet waktu dia bilang, di manakah engkau? Pertanyaan ini menuntut accountability, pertanggungjawaban. Sekaligus menunjukkan betapa Adam dan Hawa sudah terhilang. Luther pernah tulis begini, ada dua macam dosa. Yang pertama dosa yang diakui. Yang satu ini harus diampuni. Tapi yang kedua, dosa yang dipertahankan. Yang ini gak bisa diampuni. Kenapa? Karena dia menolak untuk menyatakan itu sebagai dosa. Dan dia menolak menerima pengampunan. Manusia takut. Manusia bersembunyi. Manusia membela dirinya dari penciptanya yang telah mencurahkan segala sesuatu bagi mereka di Taman Eden. Kasih, perhatian. Jadi pertanyaan di manakah engkau di satu sisi begitu memilukan Allah. Di mana engkau? Kenapa engkau lari daripadaku? Kalau orang tua punya anak sampai nanya begitu, kan sedih banget. Anaknya lari dari orang tuanya. Ini ciptaannya lari dari penciptanya. Adam, Hawa, di manakah engkau? Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tidak berhenti di situ. Tuhan tidak hanya interview. Tuhan meresponi disharmoni ini dengan kutukan, tapi diselipkan harapan. Kutukan, hukuman yang pertama. Ular dikutuk, menjalar dengan perut dan makan debu tanah. Bapak Ibu, kalimat ini tidak dimaksudkan untuk menjelaskan evolusi bahwa ular dulunya punya kaki, sekarang nggak punya kaki. Tapi perkataan ini menjalar dengan perut dan makan debu merupakan simbol kekalahan telak yang dipakai di beberapa bagian di Alkitab. Kalau orang makan debu itu artinya orang sudah begitu rendah, sudah begitu kalah. Dan itu simbol ular, mereka kalah, dia kalah, iblis kalah. Dikatakan bahkan sampai di Yesaya, gambaran dari langit dan bumi yang baru. Bahwa serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa makan jerami seperti lembu. Ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang berbuat jahat dan yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Jadi bahkan di langit dan bumi yang baru, kutukan ini tetap berlaku. Ular tetap jadi simbol kekalahan iblis. Ular akan tetap demikian. Itu hukuman untuk ular. Yang kedua, untuk perempuan dikatakan mandat mereka adalah beranak cucu, melahirkan. Tetapi ketika melakukan mandat yang Allah berikan dengan susah payah yang sangat banyak, karena dengan kesakitan, Hawa dan kaum perempuan akan melahirkan. Mereka akan susah payah melahirkan. Dan kalimat kedua yang mungkin agak membingungkan adalah, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu.
Kata tes hukah Bapak Ibu Saudara sekalian di Alkitab hanya dipakai 3 kali. Pertama di sini, kedua di Kejadian 4 ketika bicara tentang Kain yang punya desire, tes hukah untuk membunuh Habel adiknya. Dan yang ketiga di Kidung Agung ketika perempuan, satu sosok perempuan ini berkata bahwa kekasihnya punya desire, tes hukah terhadap dirinya. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat konteks dekat pasal 3 dan pasal 4, saya lebih condong sesuai dengan versi ESV, English Standard Version, menerjemahkan bagian ini menjadi engkau akan berhasrat menguasai suamimu, namun ia akan berkuasa atasmu. Berdasarkan konteksnya, Hawa yang tertipu dan Adam tidak mengambil peran kepemimpinan. Gak tahu mungkin dia lagi ngopi di mana gitu ya waktu Hawa lagi dicobai. Pokoknya Adam tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai pemimpin yang menjaga dan melindungi. Atau dengan kata lain, Allah mau bilang bahwa akan ada power struggle di dalam keluarga. Istri dan suami akan berebut power, mencoba menguasai satu sama lain. Dan ini sebenarnya kondisi yang menyedihkan, karena sesungguhnya wanita dan pria, Adam dan Hawa, diciptakan dalam Kejadian 2 untuk saling melengkapi, bukan saling mendominasi. Tetapi karena dosa, relasi dalam pernikahan dapat begitu menyimpang sehingga pagar pengaman diberikan oleh Allah. Adam akan berkuasa atas Hawa, namun Adam akan berkuasa atasmu. Dan ini dinyatakan dalam Kolose 3 ayat 18 dan Efesus 5 ayat 22. Dan ini sebenarnya yang dilakukan iblis dari awal. Dia nggak masuk lewat Adam. Dia lompati otoritasnya. Dan lewat Hawa ia menggoda wanita untuk merebut otoritas Adam. Untuk mengambil keputusan. Dan lewat keputusan itu membujuk suaminya. Namun demikian suami tetap harus bertanggung jawab karena tidak memimpin tapi malah ikut-ikutan Hawa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, the struggle is real. Kita yang sudah menikah kita tahu ada struggle itu. Dan di society kita ada kelompok-kelompok yang radikal yang menyatakan bahwa wanita tidak boleh ditekan. Dan kita hidup di dunia yang rusak. Relasi kadang bisa begitu mengerikan terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dan sejarah menunjukkan hal yang demikian kadang-kadang begitu eksploitatif antara laki-laki dan perempuan sehingga wanita tidak mau lagi ditekan. Ada kelompok-kelompok feminis yang bangkit dan bilang kita nggak mau lagi di bawah. Tapi pada mulanya bukan begitu desainnya. Kehidupan manusia Adam dan Hawa harusnya saling melengkapi. Oleh sebab itu kaum bapak, kita sebagai anak Tuhan yang mengerti firman, pimpinlah keluarga kita sehingga istri dan anak dapat melihat kasih Kristus yang berkorban lewat diri kita. Takut akan Tuhan dan berjalan dalam terang firman. Ini mandat kita sebagai bapak-bapak, sebagai pemimpin keluarga. Mari kita evaluasi bagaimana kerohanian kita. Apakah kita mengasihi Tuhan? Apakah kita menjadi teladan di rumah buat iman bagi keluarga kita? Apakah kita cukup prayerful, berdoa, kita punya kehidupan doa yang baik? Apakah kita punya kerohanian baik? Dan ini merupakan tanda pengingat yang serius. Kita perlu catch up kalau kita belum sampai situ. Karena tanggung jawab kita, mandat yang Tuhan kasih adalah memimpin dalam takut akan Tuhan. Sambil didukung oleh kaum Hawa, istri. Mendorong dengan pertolongan Roh Kudus. Jadi bukan kompetisi tapi kolaborasi. Bukan saling menekan, mendominasi, tapi saling menopang, mendorong, membangunkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketiga, hukuman yang diberikan kepada laki-laki, tadi kepada Hawa, kepada Adam, akan makin sulit mengolah tanah karena ciptaan juga ikut jatuh dalam dosa. Terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah. Tanah akhirnya berkuasa atas Adam. Tadinya Adam harusnya menguasai tanah, mengelola tanah, tapi sekarang kebalikan. Karena Adam akan kembali menjadi debu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sampai di kondisi seperti ini. Kejadian 3.
semuanya rusak, semuanya hancur. Dan dari sini kalau kita lihat ke depan dengan kacamata Kejadian 3, kayaknya udah gak ada harapan. Allah manusia rusak, manusia sama manusia rusak, manusia sama alam rusak. Apakah tidak ada harapan? Di balik hukuman Allah, di balik kutukan yang Allah berikan, Allah menyelipkan janji. Yang pertama kalau kita lihat misalnya di ayat 22 dan 24, dikatakan bahwa mereka diusir dari Taman Eden supaya mereka jangan makan buah dari pohon kehidupan dan akhirnya hidup selama-lamanya. Dan kemudian ditaruh beberapa malaikat, beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah bentuk perlindungan Allah supaya manusia yang jatuh dalam dosa dan rusak tidak hidup terus-menerus dalam kerusakan itu. Dan Allah tidak mengabaikan mereka. Sebelum mereka pergi, Allah memberikan baju kulit binatang dan berinteraksi terus dengan manusia. Nanti sama Kain, Habel dan seterusnya, Allah terus menyertai. Meskipun kondisinya begitu runyam dan kayaknya yang indah di Taman Eden tinggal kenangan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa lihat nampaknya memang demikian dunia kita. Kita baca TV, baca sosial media, baca berita, kita akan mendapati disharmoni di mana-mana. Bumi belum pulih dari COVID, kembali dihantam perang yang membawa dampak global terkait gelombang pengungsi yang banyak. Korban jiwa, kenaikan harga atau inflasi, kelaparan di beberapa tempat. Belum lagi ditambah tantangan cuaca dan eksploitasi alam yang mempersulit satu dan lain hal. Bapak Ibu Saudara sekalian, lihat di sekeliling kita, nggak usah lihat di TV. Kita ketemu ada KDRT di sekitar kita. Konflik antar keluarga, nggak bicara tahunan. Bullying di sekolah, anak-anak kita mungkin. Penyakit yang menggerogoti fisik dan mental. Daftarnya nggak habis, bisa ditulis terus. Dampak dari dosa merusak segala sesuatu. Dan di tengah kerusakan ini mungkin kita mencari Allah, kita mencari taman yang sempurna, kita mencari komunitas yang harmonis, kita mau cari keluarga dengan pribadi-pribadi yang tanpa celah, partai politik atau gereja yang ideal. Tapi selama langit dan bumi yang lama ini belum berlalu, kita nggak bakal ketemu. Ataupun kalau ada, itu hanya sementara dan rapuh sifatnya. Lihat begini, tampaknya iblis memang telah menang. Iblis yang memberontak begitu persuasif. Kalau kita baca Wahyu 12, dia tidak hanya jatuh sendiri, dia bawa sepertiga malaikat dari surga mengikut dia. Setelah gagal dengan misinya di surga, kini dia berusaha untuk menguasai bumi dengan menguasai penghuninya. Dan pada waktu itu hanya ada 2 manusia di bumi. Dan dari 2 ciptaan Allah yang terbaik, keduanya memilih iblis. Iblis merasa berhasil pada waktu itu. Dari kacamata Kejadian 3, everything looks bleak. Gak ada yang pilih Tuhan. Semuanya milih iblis. Dan ketika mereka beranak pinak, Adam dan Hawa, dunia akan penuh dengan dosa. Dan iblis adalah Allahnya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, syukur Allah tidak membiarkan dunia ini self-destruct, merusak dan akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Lewat hukuman Allah, ia menyelipkan Injil. Kalau kita perhatikan Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, engkau ular. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan Hawa akan meremukkan kepalamu. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kata ganti yang dipakai di sini pronounnya adalah he. He will crush your head. He ini siapa? Mungkin orang zaman itu waktu di Kejadian, orang-orang di zaman Musa nggak tahu ini ada Mesias yang mereka nantikan. Tapi kita tahu, kita bersyukur karena kita tahu lebih baik dari orang-orang di Perjanjian Lama. Kita tahu bahwa ini bicara tentang Tuhan Yesus. Dia yang tumitnya, tangannya diremukkan di kayu salib. Ulah iblis. Tapi tidak berhenti di sana. Dia bangkit dan mengalahkan iblis. Meremukkan kepalanya. Fatal. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita hidup di dunia yang rusak. Dan kita bisa merasa sangat hopeless.
Entah karena penyakit kita, karena keluarga kita, karena kondisi dunia. Kalau baca berita bukannya jadi semangat malah jadi kecil hati. Apakah ada masa depan? Apakah ada harapan? Di tengah segala gelapnya kuasa dosa yang menyelimuti dunia, apapun bentuknya, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa Tuhan memberikan harapan. Ada harapan di tengah kutuk dan kita perlu pegang janji ini. Simbol ketika Tuhan kasih Adam dan Hawa kulit binatang sebagai pakaian menunjukkan bahwa upaya manusia sesungguhnya mereka bikin cawat pakai daun ara, nggak ada artinya, percuma. Tapi Tuhan kasih yang lebih baik, lebih bagus, dan itu dengan pengorbanan. Itu pengorbanan pertama di Alkitab Bapak Ibu Saudara sekalian. Dosa butuh korban. Adam dan Hawa berdosa, korban binatang kulitnya dipakaikan kepadanya. Dan ini simbol bagaimana Kristus mati bagi setiap kita. Tuhan Yesus bilang dalam Yohanes 16 ayat 33, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Di tengah kondisi kita, semoga kita dapat damai. Kenapa? Karena dunia mungkin mengirimkan penderitaan, penganiayaan, tapi kita harus kuat hati. Karena aku telah mengalahkan dunia. Itu kata Tuhan Yesus. Yesus bangkit, iblis dikalahkan. Peperangan masih terus berjalan sampai sekarang. Tapi kita perlu terus berjalan dalam firman-Nya. Cerdiklah bagai ular, tapi tulus seperti merpati. Sebagai domba Allah di tengah kawanan serigala, di tengah pengutusan kita. Dan kita juga akan mengalahkan iblis oleh darah anak domba dan oleh kesaksian kita. Wahyu 12. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, ketika kami lihat dunia, kami bisa begitu kecil hati, patah semangat. Ketika kami lihat diri kami, mungkin keluarga kami, mungkin komunitas kami bisa kecil hati. Kami bisa lihat dunia, baca berita, kami nggak tahu ada apa yang bisa dipegang. Apakah ada harapan? Tapi ketika kami lihat Kejadian 3, di tengah kerunyaman yang luar biasa, Tuhan hadir, menghadirkan janji, menjanjikan pengharapan. Dan kami sudah lihat sedikit ketika Kristus mati dan bangkit di kayu salib. Dan kami, setiap kami orang percaya saat ini sedang menanti Engkau kembali. Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami berdoa supaya kami boleh tetap setia menantikan penggenapan janji Tuhan. Ketika ular akan dihancurkan, dosa akan dihancurkan, dan maut tidak ada lagi untuk selama-lamanya. Dan sampai waktu itu tiba Bapa, tolong kami untuk tetap tinggal dalam firman-Mu. Untuk tetap berjalan sesuai kehendak-Mu. Sesuai apa yang Kau anggap baik maupun jahat. Supaya kami boleh tetap setia berpegang kepada firman-Mu. Dan hidup dimampukan dengan pertolongan Roh Kudus setia sampai akhir. Bagi kami Bapak-Bapak, tolong kami Bapak, supaya kami bisa menjadi pemimpin, imam dalam keluarga yang menuntun keluarga kami untuk terus hidup dalam takut akan Tuhan. Bagi kami kaum Hawa, kami juga boleh berkolaborasi, mendukung supaya keluarga kami bisa menjadi unit-unit kecil simbol bagaimana kemuliaan Tuhan di tengah perpecahan boleh tetap dinyatakan. Boleh ada kasih, boleh ada damai, boleh ada sukacita. Tolong kami Bapa, supaya kami boleh tetap setia sampai akhir. Kami pegang janji Tuhan, kami pegang janji Tuhan. Bapa, saat ini kami memanjatkan beberapa doa syafaat. Kami berdoa untuk dunia yang diselimuti dengan peperangan dan ancaman perang dunia. Bapa, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara, pemimpin-pemimpin, supaya mereka sadar bahwa perang tidak akan menghasilkan apa yang mereka mau. Lembutkan hati mereka Bapa. Dan biar sama-sama semua boleh bersatu hati memikirkan kepentingan bersama. Kasihanilah dunia Bapa, kasihanilah kami.
Bapa, kami berdoa juga untuk setiap kami di tempat ini. Tolong kami. Kami berdoa untuk oma, opa, jemaat Tuhan, setiap yang sakit, yang lemah tubuh, yang sedang menantikan kesembuhan, yang sedang berjuang dalam sakitnya. Bapa, kami berdoa supaya Engkau boleh melawat mereka, menguatkan iman mereka, menanamkan Injil sebagai harapan yang terus dikenang setiap saat. Bapa, kami berdoa untuk setiap kami sebagai suami, istri, anak-anak. Kami juga boleh terus melakukan bagian kami. Tolong kami di tengah masalah kami, apapun itu Bapa. Kalau kami dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami takut akan masa depan, Bapa gantikan dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Bapa, ini doa-doa kami, doa yang terbatas. Tapi kami percaya Engkau akan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Kami tutup doa syafaat Bapa dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah membawa kami ke dalam penyembuhan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau lah punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati.